Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat Islam, nikmat iman dan kesehatan kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu. Majelis seperti ini insyaallah termasuk taman-taman surga yang ada di dunia. Tempat Allah turunkan rahmatnya, ketenangan serta dikelilingi oleh para malaikat. Semoga Allah menjadikan kehadiran kita semua di sini sebagai amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, himbauan kepada para jamaah Masjid Ar-Rayyan yang membawa alat komunikasi untuk sementara waktu dinonaktifkan selama kajian berlangsung. Yang kedua, bagi para jamaah yang memiliki anak kecil yang membawa anaknya, mohon bisa dikondisikan. Dan yang ketiga, ketika sholat isya sudah masuk nanti insya Allah kita break sejenak mendengarkan azan, kemudian lanjut kajian kembali. Baik, kajian inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mudharbek dengan tema urgensi tadabbur Al-Quran. Kepada Ustadz Mudharbek kami persilakan. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ar-Rayyan Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita semua pada malam ini untuk bersama-sama bisa melaksanakan satu aktivitas yang mulia, yaitu thalabul ilmi, untuk menambah ilmu kita. Kita berada dalam majelis ilmu yang penuh barakah ini, yang insyaallah kita semuanya yang hadir dalam kesempatan ini dan saudara-saudara kita yang biasa hadir namun pada malam ini mungkin mereka berhalangan, mudah-mudahan tetap mendapatkan keberkahan dari majelis ini insyaallah. Terutama Bapak kita semuanya, yaitu Bapak Muhammad bin Osman, Ami Muhammad bin Osman. Insyaallah beliau selama majelis ini terus dilaksanakan dan masjid ini terus aktif, insyaallah beliau akan bersama kita ya dalam aktivitas-aktivitas yang mulia ini, sekalipun beliau tidak hadir, tapi insyaallah beliau akan mendapatkan pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita ingin bersama-sama merenungi minimal 4 ayat yang berisikan ayat-ayat yang mendorong kita semuanya, mengajak kita semuanya untuk
mentadabburi ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Dari 4 ayat di atas jamaah sekalian, ada 2 ayat yang merupakan ayat-ayat makkiyah dan 2 ayat berikutnya adalah ayat-ayat madaniyah. Apa yang kita fahami Bapak Ibu sekalian tentang ayat makkiyah itu? Yang disebut dengan ayat makkiyah itu yang bagaimana? Apa? Ada yang mengatakan yang turun di Mekah. Kalau madaniyah turun di Madinah. Tetapi pendapat yang paling kuat jamaah sekalian, pengertian tentang ayat makkiyah dan madaniyah itu lebih pada masa turunnya, waktu turunnya, yaitu yang turun sebelum hijrah, ya, yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, ma qablal hijrah, itu disebut dengan ayat makkiyah. Ya, yang sebelum hijrah adalah disebut dengan ayat makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun ma ba'dal hijrah, setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, itu disebut dengan madaniyah, walaupun turunnya di Mekah. Ya, walaupun turunnya di Mekah, tapi dari sisi waktunya, masanya adalah setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, itu disebut dengan madaniyah walaupun turun di Makkah. Nah, itu yang paling kuat jamaah sekalian, pendapat tentang karakter atau penentuan ayat makkiyah dan madaniyah. Jadi saya ulangi, ma qablal hijrah adalah ayat apa? Ma qablal hijrah, yang sebelum hijrah adalah ayat makkiyah. Nah, sedangkan yang ma ba'dal hijrah, setelah hijrah, adalah madaniyah. Dan masing-masing juga punya karakter tersendiri. Kalau ayat makkiyah ini, kalau dari sisi ayatnya itu yang panjang-panjang apa yang pendek-pendek? Pendek-pendek ya, ayat makkiyah. Nah, kemudian kandungannya, kalau makkiyah ini lebih banyak berbicara tentang apa? Akidah, ya, akidah. Tapi kalau madaniyah sebaliknya, ayatnya panjang-panjang ya. Nah, beda dengan ayat makkiyah. Dan kandungannya itu lebih pada banyak berbicara tentang sudah berbicara tentang masalah muamalah, berbicara tentang jihad, ya. Itu karakter dari ayat madaniyah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin tahu dan dengan mudah berapa jumlah ayat makkiyah, berapa jumlahnya surat, maksud saya, berapa jumlahnya surat makkiyah dan surah madaniyah, itu gampang jamaah sekalian, ada rumus ya untuk kita bisa mengingatnya. Rumusnya itu adalah menggunakan jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah. Berapa jumlahnya surat Al-Baqarah ayatnya? 286. Nah, dua nomor pertama, 2 angka pertama itu menunjukkan surah madaniyah. 2 angka kedua, ya, 2 angka dari belakang itu adalah menunjukkan jumlah surah makkiyah. Berarti kalau 286, yang madaniyah berapa? 28. Iya, 2 angka pertama 28 kan? Nah, 28 itu adalah jumlahnya surah madaniyah. Nah, 2 angka dari belakang berarti 86. 86 itu jumlahnya surah makkiyah. Nah,
Nah, itu rumusnya pakai itu ya biar lebih mudah mengingatnya. 286, 28 itu adalah surah Madaniyah dan 86 adalah surah Makkiyah. Baik, ayat pertama silakan dibuka di surah Shad. Surah Shad, jamaah sekalian, ini susunannya dalam mushaf Quran itu di urutan keberapa? Di urutan 38. Ya, surah Shad. Silakan dibuka surah Shad, surat yang ke-38. Dan dari sisi turunnya surat Shad juga, dari turunnya surah-surah Al-Quran itu juga urutannya di 38. Jadi sama urutannya 38 dan susunan dalam mushaf juga di urutan 38. Dan tentu tidak semua seperti itu ya, karena memang penyusunan surat itu tidak mengikuti urutan turunnya Al-Quran. Ya. Buktinya surah Al-Alaq sebagai surah pertama yang turun, dia tidak diletakkan di surat pertama. Ya, karena memang peletakan surat-surat dalam Al-Quran itu tidak mengikuti sistematika turunnya Al-Quran. Tapi surat Shad jamaah sekalian itu sama. Turunnya di urutan 38 dan susunannya dalam mushaf juga di urutan 38. Surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kitabun anzalnahu, yang kami turunkan. Jadi kitab Al-Qur'an ini jamaah sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Kitabun anzalnahu mubarakun, yang penuh barakah kata Allah. Jadi Al-Quran ini jamaah sekalian penuh barakah. Ayat-ayatnya semuanya penuh barakah Al-Quran ini. Bapak-bapak baca yang mana saja dari surah Al-Quran itu semuanya memberikan keberkahan bagi kita semua. Mubarak. Nah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Al-Quran yang terbesar itu Allah letakkan di dalam apa? Liyadabbaru ayatihi. Allah letakkan di dalam mentadabburinya, dalam merenungkan ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika, ini kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad. Ya Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa kata Allah? Di sini Allah Ta'ala dengan jelas mengatakan tujuan akan diturunkannya Al-Quran. Bahwa kata Allah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah liyadabbaru ayatihi, untuk mereka merenungkan ayat-ayatnya. Nah jamaah sekalian, ketika kita baca ayat ini, di mana Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk direnungkan oleh mereka. Nah kita bertanya, mereka ini siapa? Allah mengatakan liyadabbaru, supaya mereka merenungkannya. Nah mereka ini siapa? Nah untuk mengetahui isi daripada mereka di sini, siapa mereka ini, kita kembali ke ayat sebelumnya. Nah coba kita baca ayat sebelumnya. Ya, kita buka ayat ke-28. Di ayat 28 Allah mengatakan, am naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat
kal mufsidina fil ard. Apakah kata Allah, kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana orang-orang yang merusak di bumi. Jadi ada dua kelompok manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 28. Pertama siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Itu dua kelompok manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada penggalan berikutnya Allah mengatakan, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sebagaimana orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat jelek, yang berbuat fajir? Tentunya jawabannya tidak, jamaah sekalian ya. Allah tidak akan memperlakukan hambanya yang beriman dan beramal soleh sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang melakukan kerusakan. Tidak sama. Dunia akhirat nggak sama. Begitu juga orang yang bertakwa tidak akan diperlakukan oleh Allah kepada mereka seperti Allah Ta'ala memperlakukan kepada manusia-manusia yang berbuat kejahatan, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang yang beriman dan orang yang berbuat kejahatan. Yang kedua orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kemaksiatan. Nah, berarti jamaah sekalian, kita masuk lagi di ayat 29-nya. Ketika Allah mengatakan liyadabbaru, agar mereka merenungkan Al-Qur'an, berarti mereka di sini isinya siapa? Pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi mereka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan Al-Qur'an. Ya, kita orang-orang mukmin disuruh oleh Allah Ta'ala untuk merenungkan Al-Quran. Yang kedua, siapa yang diminta untuk merenungkan Al-Quran? Yaitu al-mufsidina fil ard, orang-orang yang melakukan kerusakan, agar mereka merenungkan Al-Quran. Jadi orang yang beriman disuruh merenungkan Al-Quran. Orang yang melakukan kerusakan juga disuruh merenungkan Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa suruh merenungkan Al-Quran. Karena ini semuanya kembali ke atas. Lihat dabbaru, kembalinya ke atas semua. Semua jenis-jenis yang Allah Ta'ala sebutkan dari manusia. Orang yang berbuat fajir, orang yang berbuat jelek, jahat juga disuruh merenungkan Al-Quran. Nah, apa hikmahnya ya mas sekalian? Apa hikmahnya mereka semuanya disuruh merenungkan Al-Quran? Hikmahnya kalau orang yang beriman merenungkan Al-Quran, tentunya imannya akan bertambah kepada Allah, akan semakin meningkat imannya kepada Allah Ta'ala kalau mereka merenungkan Al-Quran. Kalau mereka nggak merenungkan Al-Quran, maka imannya tetap saja, nggak akan mengalami pertambahan, nggak akan mengalami peningkatan. Orang beriman kepada Allah tapi nggak merenungkan Al-Quran, ya akan tetap imannya nggak bertambah, bahkan bisa jadi berkurang. Karena memang iman ini sifatnya itu fluktuatif, yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, yang akan menyebabkan bertambahnya iman seseorang salah satunya adalah tadabbur Quran, dengan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Kalau orang beriman merenungkan Al-Quran, akan bertambah imannya. Nah, sedangkan orang-orang yang berbuat kerusakan, al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan juga disuruh merenungkan Al-Quran. Supaya apa ya mas sekalian? Supaya mereka berhenti, ya, supaya mereka meninggalkan perbuatan jahatnya itu, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi, supaya mereka tinggalkan. Kalau mereka merenungkan Al-Quran, mereka akan meninggalkan. Tapi akibat mereka, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini nggak mau merenungkan Al-Quran, maka mereka tetap dalam kejahatannya, dalam kerusakannya, bukan bertambah, bukan mereka kembali dari kejahatan mereka untuk berbuat kebaikan, ya, perbaikan, tidak. Tapi mereka tetap selama mereka nggak merenungkan Al-Quran. Tapi kalau mereka merenungkan Al-Quran, sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, lihat dabbaru ayati, pasti
mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Mereka tidak akan lagi melakukan kerusakan. Ya. Orang yang bertakwa kalau mereka merenungkan Al-Quran, ketakwaannya kepada Allah itu semakin baik. Ya, semakin meningkat terus, semakin meningkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan tadabbur Quran. Orang-orang yang fajir, orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kemaksiatan juga sama. Kalau mereka mentadabbur di Quran, maka mereka akan berhenti dari kejahatannya. Mereka akan menjadi orang soleh. Mereka akan berada dalam kelompoknya orang yang bertakwa. Ya, mereka akan menjadi dalam kelompoknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang fujar itu akan hilang, akan berkurang kalau mereka merenungkan Al-Quran. Tapi kalau mereka nggak merenungkan Al-Quran, ya tetap saja mereka menjadi fajir. Yang fajir tetap fajir, yang fasik tetap fasik, yang mufsid tetap mufsid. Kalau mereka nggak merenungkan Al-Quran. Nah ya, jelas jamaah sekalian. Jadi Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini kitab kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad, liyadabbaru, agar mereka, nah merekanya siapa? Merekanya orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berbuat kerusakan, dan orang yang berbuat kejahatan. Itu semuanya diajak oleh Allah melalui ayat ini, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka merenungkan ayat-ayat Allah. Yang beriman akan semakin baik imannya, akan bertambah baik amal solehnya. Ya, yang bertakwa semakin dekat dengan Allah, yang berbuat jahat dan kemaksiatan akan meninggalkan kejahatan dan kemaksiatannya. Dalam qiraah yang lain jamaah sekalian, dalam bacaan yang lain ada yang membacanya litadabbaru. Memang Al-Quran ini kan ada qiraah-qiraah yang lain yang dikenal dengan qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, ya, sampai ada riwayat 7 riwayat atau 10, ada qiraah asyrah, ada qiraah sab'ah. Nah, dalam qiraah yang lain ada yang dibaca bukan liyadabbaru tapi litadabbaru. Nah, apa maknanya? Kalau dibaca litadabbaru, kalimat litadabbaru jamaah sekalian asalnya itu taknya ada 2. Kalau dibaca litadabbaru itu taknya ada 2, yaitu adalah litatadabbaru. Ya, tapi tak yang pertama nggak dibaca langsung litadabbaru. Nah, kalau di sini adalah liyadabbaru. Nah, kalau qiraah yang lain yang membaca litadabbaru berarti artinya agar kalian, ya, agar kalian merenungkan. Berarti kalian di sini siapa? Ya, kita semuanya. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti amrun lil jami'. Berarti maknanya ini adalah perintah. Perintah untuk merenungkan Al-Quran itu adalah perintah untuk semuanya. Litadabbaru, agar kalian merenungkan semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan, ya, yang dewasa, yang anak-anak, semuanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungkan Al-Quran. Karena memang keberkahan Al-Quran ini yang terbesar adalah di dalam merenungkannya. Nah, apa maknanya jamaah sekalian? Apa makna tadabbur Quran itu? Pertama, makna dari tadabbur Quran adalah fahmu ma'ani, yaitu adalah memahami maknanya. Jadi tadabbur jamaah sekalian berbeda dengan tafsir, beda. Ya. Kalau menjadi mufassir Quran itu syaratnya banyak. Dan itu butuh kedisiplinan ilmu yang mumpuni, ya, yang banyak. Dia harus paham bahasa Arab, dia harus paham nahwu, paham shorof, paham balaghah dan lain sebagainya, banyak. Syarat-syaratnya banyak kalau menjadi mufassir Quran. Tapi kalau untuk tadabbur tidak banyak. Kalau mentadabbur di Al-Quran itu syaratnya satu jamaah sekalian. Apa? Punya niat. Ya.
ada niat untuk merenungkan Al-Quran. Itu saja, satu saja syarat. Kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, syaratnya satu, ada niat dalam hati kita untuk mentadabburi Al-Quran. Dan yang kedua itu pasti untuk semuanya, baik untuk mufassir, untuk yang mentadabburi Quran, yaitu adab. Ya, kita harus berakhlak terhadap Al-Quran. Itu semuanya menjadi syarat mutlak, berakhlak terhadap Al-Quran. Jadi tadabbur pertama maknanya adalah fahmu ma'ani, memahami maknanya. Nah sekarang alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kemudahan kepada kita. Kalau Bapak nggak paham maknanya dari ayat-ayat Quran ini, bisa buka terjemahannya, ya. Sudah dikasih kemudahan kita ini. Fahmu ma'ani, itu yang pertama. Yang kedua, fahmu muhtawa, memahami kandungannya. Apa kandungan dari ayat-ayat yang Allah Ta'ala firmankan? Yang ketiga jemaah sekalian, fahmu lawazimihi, awamirihi, memahami tuntutannya. Bagaimana seharusnya kemudian kita ini bersikap. Fahmu al-awamir, apa yang menjadi perintah Al-Quran. Fahmun nawahi, ya, apa yang dicegah oleh Al-Quran dari kita. Itu makna apa? Makna tadabbur. Jadi yang pertama ada memahami artinya, yang kedua memahami kandungannya, yang ketiga adalah memahami tuntutannya. Apa yang menjadi tuntutan Al-Quran dari kita semuanya. Kemudian jamaah sekalian, setelah Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, lalu Allah mengatakan waliyatadzakkara ulul albab. Nah, coba perhatikan, ini endingnya. Ini hasil dari tadabbur. Jadi tadabbur ini prosesnya, ya. Tadabbur itu proses kita, bagaimana kita memahami maknanya, memahami kandungannya. Ini proses. Hasilnya adalah Allah katakan waliyatadzakkara. Ini hasilnya. Makanya jamaah sekalian, ketika sampai pada kalimat waliyatadzakkara, Allah tidak mengatakan waliyatadzakkaru, enggak. Allah sudah menyebutkan secara khusus siapa orang yang kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia renungkan. Karena tidak semua orang yang merenungkan kemudian bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai cermin bagi dirinya, yang kemudian bisa merubah perbuatannya, merubah sikapnya, merubah cara berpikirnya. Tidak semua orang. Makanya Allah tidak mengatakan waliyatadzakkaru, tidak. Karena kalau yatadzakkaru ini kan kembalinya kepada semua yang tadi, yang bertakwa, yang beriman, yang berbuat kerusakan, yang makanya Allah Ta'ala kemudian ketika sampai pada waliyatadzakkara, karena ini merupakan hasil daripada proses yang dilakukan oleh seseorang dari tadabburnya terhadap ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala kemudian mengatakan di sini waliyatadzakkara ulul albab. Yang bisa kemudian mengambil pelajaran, kata Allah, adalah orang yang berakal, orang yang mau berpikir. Nah ini jamaah sekalian adalah saya katakan tadi, ini hasil dari proses dari tadabbur yang dilakukan oleh seseorang. Jadi artinya jamaah sekalian bahwa orang yang mentadabburi Al-Quran itu kemudian seharusnya adalah dia mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran ini sebagai cerminan bagi dirinya, bagi perbuatannya, bagi cara berpikirnya, bagaimana dia kemudian bersikap, bertindak dalam kehidupan ini. Itu waliyatadzakkar. Dan tentunya jemaah sekalian, ketika Allah Ta'ala mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, di sini ada korelasi yang positif antara kegiatan mentadabburi Quran
dan kegiatan mengambil pelajaran dari Al-Quran ini dengan orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal. Ini merupakan jaminan dari Allah Ta'ala. Kalau orang merenungkan Al-Quran, kemudian dia mengambil pelajaran dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai cermin dirinya, maka dia akan menjadi orang yang berakal. Ya, ini jaminan dari Allah Ta'ala. Karena hanya ulul albab yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Ini yang pertama jemaah sekalian. Ayat yang pertama yang kita dapati dalam Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang tadabbur. Yang kedua, kita buka di surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini kalau dari sisi urutannya dalam mushaf yang keberapa aja mas? 74 ya. Surah Al-Mu'minun. Surat yang keberapa Al-Mu'minun? Surat ke 23. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 68. Kita baca di ayat 68, 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Di ayat 68 Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, apakah mereka itu tidak merenungkan? Afalam yadabbaru, apakah mereka tidak merenungkan? Al-qaul, yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-qaul. Am ja'ahum, atau telah datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, apa yang tidak datang pada nenek moyang mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jamaah sekalian tentang apa latar belakang, apa sebab mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyombongkan dirinya, ya, karena kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat ke 67 misalnya atau 66 ya, dari 66. Ayat 66 Allah Ta'ala mengatakan qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Kata Allah Ta'ala, telah dibacakan ayat-ayatku tapi kalian berpaling, ya, dan kalian menyombongkan diri. Nah, itu. Kata Allah Ta'ala, apa sebabnya? Kenapa mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mereka tidak tunduk kepada Allah, tapi justru mereka menampakkan kesombongannya dan kecongkakannya. Kata Allah Ta'ala, yang pertama sebabnya adalah afalam yadabbarul qaul, karena mereka tidak mau merenungkan Al-Quran. Jadi orang kalau nggak mau merenungkan Al-Quran, orang kafir yang nggak mau merenungkan Al-Quran ini nggak bisa beriman.
mereka nggak akan bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tetap dalam kekafirannya, dalam kesombongannya, dalam kesesatannya. Itu sebabnya karena tidak mau merenungkan Al-Quran. Afalam yadabbarul qaul, itu yang pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala, am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Nah, ini sudah keluar dari topiknya Mas sekalian, tapi nggak apa-apa karena ini satu ayat yang kita baca ya. Sebab yang kedua akan kekafiran mereka itu karena sikap fanatisme mereka. Karena yang datang kepada mereka bahwasanya Al-Quran ini datang kepada Rasulullah SAW, tidak datang pada nenek moyang mereka. Abja'ahum, atau yang datang pada mereka itu malam ya'ti aba'umul awwalin, apa yang tidak datang pada nenek moyangnya. Oh isya sudah. Oke, kita skorsing sejenak. Dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita semua betapa urgensi daripada tadabbur ini. Ternyata yang menyebabkan mereka itu tidak beriman kepada Allah Ta'ala sebutkan di sini afalam yadabbarul qaul. Sebabnya yang pertama adalah karena mereka nggak mau merenungkan Al-Quran. Bahwasanya ia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya tidak ada kontradiksi, semua ayat-ayatnya kokoh, datang dengan benar, dengan membawa kebenaran. Mereka nggak mau merenungkan itu.
Afalam yadabbarul qaul. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala karena sikap fanatisme mereka. Karena yang datang amjahum malam ya'ti abaumul awwalin. Al-Quran ini tidak datang pada nenek moyang mereka. Mereka nggak mau. Yang mereka mau ikuti, yang mereka dapati apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ajaran-ajaran yang mereka dapati dari nenek moyangnya. Kalau mereka nggak mendapatinya, mereka nggak mau mengikutinya. Amjahum ma lam yati abahumul awwalin. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, kalau dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Mereka mengatakan apa? Kami hanya mau mengikuti yang kami dapati ajaran-ajaran dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun kata Allah Ta'ala nenek moyangnya nggak tahu, nggak ngerti, ya, la yaqilun, mereka bukan orang-orang yang berfikir, ya, yang berakal, wa la yahtadun, dan bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Mereka tetap. Di ayat berikutnya Allah mengatakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ini sebab kekafiran mereka, karena mereka itu kata Allah yang ketiga, selain karena tidak merenungkan Quran, ya, selain sikap fanatisme mereka, kata Allah yang ketiga, apakah mereka itu tidak kenal kepada Rasul yang diutus kepada mereka? Karena tidak kenalnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Am lam ya'rifu rasulahum, apakah mereka tidak kenal kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka? Fahum lahu munkirun. Akhirnya akibat ketidaktahuan mereka kepada Rasul yang Allah utus itu kepada Rasulullah SAW, fahum lahu munkirun. Akhirnya mereka ingkar. Mereka mengingkari Rasulullah SAW. Nah, ini pentingnya jamaah sekalian, ya, umat ini diajak terus untuk merenungkan Quran, ya, supaya mereka terus bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah baik imannya, amal solehnya. Ini juga ayat ini menunjukkan akan pentingnya kita terus menanamkan ma'rifah kepada Rasulullah SAW agar mereka kenal kepada Rasulullah SAW. Karena ini menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kekafiran seseorang, kata Allah, ya, mereka itu kafir, mereka itu sombong, itu karena tidak mau merenungkan Al-Quran. Sebabnya karena sikap fanatisme mereka. Sebabnya kata Allah karena mereka tidak tahu kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini pentingnya kita menanamkan terus, ya, ma'rifah kepada Rasulullah SAW. Ini ayat yang kedua jamaah sekalian, ya, yang berbicara tentang tadabbur Quran. Ayat yang ketiga di surah An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-82. Silakan dibuka di surat An-Nisa afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Nah, kembali kita coba lihat di sini, siapa mereka ini yang dicela oleh Allah Ta'ala, yang tidak merenungkan Al-Qur'an ini? Nah, untuk mengetahuinya kita lihat di atasnya jamaah sekalian, ya. Ayat ini berbicara tentang siapa? Konteks ayat-ayat ini tentang siapa Allah Ta'ala berbicara?
Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya jamaah sekalian, Allah Ta'ala mengatakan wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Kata Allah Ta'ala, mereka itu mengaku mengatakan mau taat kepada Rasulullah SAW. Wa yaquluna ta'ah. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling dari Rasulullah, fama arsalnaka alaihim hafidhan. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Tapi kemudian mereka itu jamaah sekalian ya tidak melaksanakan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan tentu Allah Ta'ala mencatat ya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Fa'arid anhum, kata Allah, berpalinglah engkau yang Nabi Muhammad dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila. Nah, Allah mencela mereka, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, kata Allah. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tentunya mereka akan mendapati dalam Al-Quran ini perbedaan atau kontradiksi, pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, akan terjadi pertentangan. Tapi kalau kita baca jamaah sekalian, betapa banyak dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik ya, di surat Al-Baqarah, di surat Taubah, banyak dalam surat-surat Al-Quran ini yang berbicara tentang orang munafik. Tapi antara yang di surat Al-Baqarah, yang ada di surat An-Nisa, yang ada di surat Taubah, itu gak ada yang bertentangan. Seandainya, kata Allah, seandainya Al-Quran ini tidak turun dari Allah Ta'ala, pasti akan terjadi pertentangan-pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surat dengan surat yang lain. Tapi gak ada. Semuanya ada keserasian, semuanya terjadi kesamaan ya, terjadi keterpaduan, gak ada kontradiktif, itu gak ada. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Allah, seandainya mereka orang-orang munafik ya, ini Allah berbicara tentang orang-orang munafik ini. Ini celaan Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang munafik yang tidak mau merenungkan Al-Quran, sehingga mereka tetap dalam nifak mereka. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, orang yang merenungkan Al-Quran tentu dipuji sama Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak mau merenungkan Al-Quran, Allah Ta'ala celah mereka, Allah caci mereka. Karena itulah sumber kemudian, sumber kekafiran mereka, sumber kemunafikan mereka, karena mereka tidak merenungkan Al-Quran. Allah caci mereka. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Seandainya mereka mau merenungkan Al-Quran ya, maka mereka akan betul-betul menjadi orang mukmin yang taat. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang terakhir jamaah sekalian, di surah Muhammad ayat yang keempat yang berbicara tentang tadabbur ini, itu di surat Muhammad. Dibuka surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Quran, ataukah di hati-hati mereka itu, atau hati-hati mereka itu sudah terkunci. Am ala qulubin
aqfaluha. Itu ayat berapa ya Mas? Surat Muhammad, surat yang ke-47 ya. Ayat ke-34. Ayat ke-24. Ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Kata Allah, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka itu sudah terkunci mati? Kita perhatikan jamaah sekalian, Allah mengatakan bahwa orang yang tidak merenungkan Al-Qur'an itu menyebabkan hatinya terkunci. Maknanya apa? Kalau hati seseorang sudah terkunci, itu keimanan gak bisa masuk. Karena sudah tertutup hatinya, terkunci hatinya. Iman dari luar gak bisa masuk, kekafiran, kemunafikan dari dalam hatinya gak bisa keluar, karena sudah terkunci hatinya. Nah, yang bisa membuka hati seseorang sehingga keimanan bisa masuk dalam hatinya, kemunafikan bisa keluar dari hatinya, itu tadabbur terhadap ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa membuka Al-Qur'an. Apa yang bisa membuka hati. Tetapi ketika seorang meninggalkan tadabbur Quran ini, hatinya bisa tertutup. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Jadi salah satu kunci untuk membuka hati seseorang itu adalah, kunci yang terbesar ya untuk bisa membuka hati seseorang adalah tadabbur Quran, mentadabburil Quran. Nah, kita lihat ya Pak, ayat-ayat sebelumnya jamaah sekalian, ini berbicara tentang siapa ini? Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Ta'ala, apakah kalian bisa mengharap? Apa yang bisa kalian harapkan? Fahal asaitum in tawallaitum, kalau kalian berpaling dari Allah dan Rasulnya, kalau kalian berpaling lalu kalian dikasih kekuasaan sama Allah Ta'ala, tawallaitum, lalu kalian berkuasa, apa kata Allah? Pasti yang terjadi ketika orang berkuasa sementara dia berpaling dari Allah, dia berpaling dari ajaran Rasulullah SAW, yang terjadi kata Allah, antufsidu fil ard, mereka akan melakukan kerusakan di bumi. Yang kedua kata Allah, wa tuqatti'u arhamakum, mereka akan memutuskan hubungan-hubungan kekeluargaan. Ya, mereka akan merusak hubungan kekeluargaan itu. Itu yang terjadi jamaah sekalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, Allah jadikan mereka tuli, enggak mau mendengar sudah. Wa a'ma absarahum, Allah jadikan mereka buta. Nah, sebabnya kata Allah di sini kemudian afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah celah mereka karena mereka enggak mau merenungkan Al-Qur'an. Ama ala qulubin aqfaluha, akhirnya hati-hati mereka itu tertutup, terkunci. Iman enggak bisa masuk ke dalam hatinya dan kekafiran enggak bisa keluar dari hati mereka. Nah, demikian jemaah sekalian, ya, 4 ayat tadabbur yang bisa kita renungkan pada malam ini, yang kesemuanya mengajak kita semuanya agar kita ini jangan sampai ya seperti orang-orang kafir yang enggak mau renungkan Al-Qur'an, jangan sampai seperti orang-orang munafik yang dicela oleh Allah karena mereka tidak merenungkan Al-Qur'an, tapi kita hendaknya merenungkan Al-Qur'an. Karena tadabbur ini jamaah sekalian hukumnya wajib, ya. Merupakan hak yang terbesar dari haknya Quran agar kita renungkan. Ini menjadi kewajiban kita. Selain kita membacanya sebagai tanda keimanan kita kepada Al-Quran, ya, kita merenungkannya. Kita merenungkan Al-Quran. Ini menjadi kewajiban yang terbesar bagi kita sekalian. Karena apa? Karena dari merenungkan Al-Quran itu nantinya kemudian kita akan paham
Oh, yang dimaksud begini. Ini kandungan dari ayat ini. Seharusnya saya bersikap seperti ini. Ya, akhirnya Al-Quran itu menjadi cerminan bagi kehidupan kita. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita renungkan dari 4 ayat dalam Al-Quran. Yang 2 ayat adalah merupakan ayat Makkiyah dan 2 ayat adalah merupakan ayat